channel aku. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga harus tetap tersenyum walaupun hati sedang dalam keadaan hancur. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tips atau solusi buat kamu nih yang lagi jatuh cinta tapi susah sekali bersatu sama dia, orang yang kita cinta. Atau buat kamu yang jatuh cinta tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Nah, gimana solusinya? Jadi buat kamu nih yang lagi jatuh cinta, itu nggak perlulah kita tuh resah, kita galau gitu. Karena ya memang sih wajar kalau yang namanya orang jatuh cinta itu rasanya ada resah atau galau. Tapi kalau kita resah, kita galau, itu nantinya akan jadi beban. Belum lagi nanti kalau orang yang kita cinta itu dimiliki sama orang lain, jadi nanti kita sendiri yang akan jadi duri dalam kehidupannya dia. Nah, emangnya mau enggak kan? Nah, jadi kalau misalnya kita jatuh cinta nih, terutama buat yang cewek ya, kalau cewek itu kan nggak mungkin ya kalau misalnya mau nembak duluan. Masa iya sih cewek mau nembak cowok, kan malu gitu. Jadi kalau misalnya cowok itu suka sama cewek, itu juga sebenarnya nggak mungkin juga sih dia tuh dengan segampangnya nyatain perasaannya ke cewek yang dia suka gitu, kalau memang dia itu benar-benar sayang, benar-benar tulus gitu. Karena nggak semudah itu dia itu menyatakan perasaannya ke cewek yang namanya cowok itu, kecuali kalau cuma cowok mau saja gitu, pasti dengan gampangnya dia nyatain perasaan ke semua cewek itu pasti ditembak gitu, pasti bilangnya aku sayang kamu gitu, semua cewek digituin. Tapi beda dengan cowok yang benar-benar sayang gitu, benar-benar serius, itu nggak segampang itu dia nyatain perasaan ke cewek yang dia suka. Nah, jadi misalnya kalau kamu jatuh cinta, itu kamu nggak perlu ngejar-ngejar dia gitu, apalagi sampai berjuang mati-matian buat dia, sementara yang diperjuangkan nggak pernah nyadar gitu. Jadi kalau kamu jatuh cinta sama dia, coba deh ubah mindset kamu gitu, ubah cara jatuh cinta kamu gitu yang benar gitu. Misalnya kamu suka sama dia, coba kamu berpikir gini, dia itu siapa sih? Ya kan dia itu orang atau manusia. Kalau manusia kan otomatis berarti dia ada yang menciptakan gitu. Terus yang menciptakan dia itu siapa? Kan yang menciptakan itu Allah, berarti dia itu kan makhluk miliknya Allah. Berarti sebelum kamu tuh jatuh cinta sama dia, sebelum kamu tuh ngejar-ngejar dia, mendekati dia, kamu berarti harus mendekati yang sudah menciptakan dulu, harus mendekati Allah dulu gitu. Kamu harus mengejar cintanya Allah dulu, baru kamu mencintai atau mendekati makhluk ciptaannya gitu. Biar nanti kalau misalnya kamu itu memang ditakdirkan untuk dia, Allah itu segera menyatukan kamu sama dia gitu. Allah nanti pasti akan segera menyatukan kalau memang kamu itu ditakdirkan untuk dia gitu. Seperti dalam sebuah riwayat, ketika Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Yusuf menjauhinya. Tapi di saat Zulaikha mengejar cintanya Allah, maka Allah datangkan Yusuf untuknya. Nah, kamu jadi berdoa dan memohon sama Allah ya, istilahnya bilanglah sama Allah kalau kamu itu lagi suka atau jatuh cinta sama salah satu makhluknya yang bernama siapa begitu. Jadi kamu sebut aja nama orang yang kamu suka dalam doa di sepertiga malammu gitu. Jadi nggak usah perlu malu-malu sama Allah gitu, karena hanya kepada Allah lah kita berharap dan meminta. Jadi kamu sebut aja namanya orang yang kamu suka dalam doa di sepertiga malammu gitu. Kamu berdoa seperti itu kan pas sekitar di sepertiga malam itu tadi ya, kamu setelah sholat di sepertiga malam kamu berdoa seperti itu. Dan jangan lupa juga perbanyak baca sholawat, karena sholawat itu adalah yang paling mujarab, yang paling manjur, itu salah satu doa yang paling mujarab gitu, agar hajat kita nanti segera dikabulkan sama Allah. Nah, nanti agar orang yang kita suka itu segera dibukakan pintu hatinya sama Allah, kamu harus lakuin itu secara rutin tiap malam gitu, sholat di sepertiga malam dan kamu berdoa seperti itu tadi, meminta petunjuk sama Allah gitu, biar nanti kita bisa disatukan sama orang yang kita suka begitu. Yang penting harus ikhlas secara rutin ngelakuin itu. Nah, kalau misalnya tiap malam udah secara rutin berdoa sama Allah, sholat, misalnya udah sholat di sepertiga malam begitu dan udah baca sholawat, udah banyakin sholawat, tapi kok yang terjadi malah sebaliknya gitu, nggak segera disatukan sama dia,
justru malah dia dimiliki sama orang lain. Nah, walaupun seperti itu, kamu harus tetap jangan putus asa dan jangan suudzon sama Allah. Kita harus tetap husnudzon sama Allah begitu. Harus tetap ikhlas, tetap harus berjalan walaupun kejadiannya misalnya sebaliknya itu harus tetap berjalan. Kita harus tetap berjalan, harus tetap dengan ikhlas ngelakuin seperti itu tadi, tetap harus berusaha, harus tetap meminta sama Allah. Kalau misalnya kita udah terus-terusan secara ikhlas minta sama Allah, ngelakuin seperti itu dengan rasa ikhlas itu tadi, insya Allah nanti walaupun orang yang kita suka itu tuh bukan dimiliki sama kita, justru orang yang kita suka dimiliki sama orang lain, kita tetap nggak akan resah, nggak akan galau walaupun orang yang kita suka tidak kita miliki, walaupun dia dimiliki sama orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita udah terus-terusan secara ikhlas meminta sama Allah, nanti secara otomatis perasaan kita yang tadinya itu suka, jatuh cinta banget sama dia, perasaan kita yang tadinya ingin sekali memiliki dia, secara otomatis itu semua akan dihilangkan sama Allah. Jadi kamu itu udah nggak jatuh cinta lagi sama dia, jadi kamu nggak perlu khawatir, nggak perlu sedih kalau misalnya dia dimiliki sama orang lain, karena perasaan kita udah dihapus sama Allah. Dan nanti setelah itu kamu akan segera diberi penggantinya yang jauh lebih baik sama Allah. Kamu akan segera dipertemukan dengan seseorang yang memang benar-benar dia ditakdirkan untuk kamu, dia adalah cinta sejati kamu, dia adalah jodoh kamu. Nah, karena Allah itu lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya begitu. Kalau misalnya kamu nggak percaya sama apa yang aku omongin ini, bisa dipraktekkan sendiri tiap malam secara rutin, harus secara ikhlas itu tadi, dan coba lihat ke depannya hasilnya gimana nanti, karena Allah itu nggak tega melihat hambanya yang terus-terusan mengangkat tangannya untuk meminta kepadanya begitu. Jadi kalau misalnya kamu udah secara ikhlas memohon sama Allah, insya Allah dengan secepatnya Allah akan segera mengabulkan semua hajat-hajat kamu, termasuk akan menyatukan atau memberi penggantinya orang yang kamu suka itu tadi. Kamu akan segera secepatnya dipertemukan dengan jodoh kamu nih ya, kalau misalnya kita meminta jodoh gitu dengan ikhlas sama Allah. Nah, sekali lagi buat kamu yang lagi jatuh cinta tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, buat kamu yang ditinggal nikah sama mantan, terus buat kamu yang baru aja putus sama pacar gitu, nggak usah resah, nggak usah galau. Kita cukup meminta dan memohon petunjuk sama Allah aja ya, karena hanya kepada Allah lah kita berharap dan meminta gitu. Kita kembalikan semuanya sama Allah, kita pasrahkan semua sama Allah begitu, agar diberi petunjuk sama Allah gitu, karena Allah itu yang lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya begitu. Nah, oke, begini saja ya. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya kalau misalnya ada yang mau bertanya, dan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa juga tinggalkan kritik dan sarannya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Makasih banget.